kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda hari-hari Anda, kita selalu hadir dan update 2 hari sekali. Dicek saja langsung kita sharing-sharing tentang motivasi, parenting, coaching, tentang beyond sesuatu hal yang unik di luar nalar gitu ya, unik gitu ya. Terus ada juga isu-isu terkini, hal-hal yang sedang viral, kita bahas semuanya untuk mendapatkan pembelajarannya. Jadi silakan langsung saja kalau misalnya mau gabung di grupnya, bisa langsung ke link deskripsi, cek Telegram, cek WA, dan juga cek di situ ada link untuk membaca artikelnya juga gitu ya. Jadi langsung dicek saja, dan juga ada link untuk bertanya juga gitu. Jadi untuk sesi Q&A, silakan langsung aja di link di deskripsinya, dicek saja. Dan kalau mau langsung lewat komentar bertanya tidak jadi masalah. Nggak masalah sih. Nanya lewat komentar juga nggak jadi masalah sebenarnya. Ya kita akan balas juga melalui video. Ya silakan bebas lah ya gitu ya. Dan juga kita selalu update di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang sesi Q&A nih ya. Bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Go? Ada yang bertanya nih Pak. Apa nih pertanyaannya nih? Jadi pertanyaannya adalah kurang lebih tentang eksploitasi anak. Eksploitasi anak, oke. Jadi beliau adalah seorang pedagang di pasar dan melihat anak-anak itu bekerja tapi tidak bersekolah. Oke. Jadi kayak misalnya anak-anak yang harusnya sekolah kok malah kerja jualan kresek atau apa gitu kan. Jadi kayak ada bagaimana menanyakan kepada Beyond Education tanggapannya seperti apa tentang eksploitasi anak. Jadi bagaimana nih gitu? Tentang masalah eksploitasi yang kita ketahui kan bahwa eksploitasi anak itu adalah itu hal yang negatif gitu Pak ya? Ya, secara konotasinya negatif. Negatif banget ya, kayak misalnya ada pemaksaan, jual beli anak gitu Pak. Terus bagaimana nih sebagai kita tindakan atau misalnya preventif atau apa yang mau kita bahas tentang eksploitasi anak ini Pak? Iya. Ya, ini masalah yang udah sering kali terjadi Bung ya. Betul. Di tengah-tengah masyarakat gitu, berkaitan dengan eksploitasi anak. Kalau menurut saya pribadi, ketika anak sebelum waktunya mereka disuruh bekerja, ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Itu pasti. Betul. Dampak positifnya, anak belajar untuk hidup mandiri. Ya, dia sudah bisa bantu orang tuanya. Dia sudah bisa bantu orang tuanya. Dia sudah belajar bagaimana susahnya mencari uang. Betul. Nah, tetapi keadaan seperti ini, kalau memang hal itu terpaksa harus dilakukan. Atau orang tuanya ingin memberikan pengajaran kepada anak. Bagaimana hidup yang mandiri itu seperti apa. Tetapi nggak ada unsur pemaksaan. Nah masalahnya kadang orang tua aji mumpung. Mumpung punya anak yang mau disuruh gitu. Iya. Karena dia nggak mau bayar pegawai gitu kan. Ya udah bagaimana dia memberdayakan anak-anaknya. Nah, tetapi kalau anak-anaknya dengan sukarela, mereka membantu orang tuanya, itu nggak masalah, Bung. Jangan sampai ada pemaksaan. Apalagi kalau orang tuanya secara fisik masih sehat. Tetapi kalau orang tuanya secara fisik sakit-sakitan, terus dia nggak mau gitu ya, meminta bantuan anak-anaknya, itu kalau buat saya pribadi, itu masih boleh, gitu. Boleh dilakukan gitu. Nah, tetapi dampak negatifnya, ya anak sudah pasti Bung akan kehilangan masa anak-anaknya. Masa anak-anak ini kan adalah masa bermain, dan masa dalam mencari jati diri. Nah, kalau masa-masa itu kita renggut ya, akhirnya yang saya takut gitu, anak akan sulit tumbuh menjadi seorang yang dewasa dalam hal pemikirannya. Jadi dengan dia bekerja dan masa-masanya terenggut itu berarti dia ada sebuah proses yang nggak seharusnya gitu ya Pak ya? Iya benar. Kan kadang banyak nih orang secara umur saja tua gitu, tapi pemikirannya masih anak-anak. Yang begitu tuh Pak? Iya, karena di masa anak-anaknya dia tidak menghabiskan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan usia anak-anak tersebut. Jadinya ketika secara umur dia seharusnya pola pikirnya sudah dewasa, malah sebaliknya.
dia memiliki pola pikir kayak anak-anak gitu. Ya mungkin ini ya, kita pernah bikin sebuah podcast yang kita beri judul Michael Jackson gitu. Michael Jackson itu secara tidak langsung itu dieksploitasi oleh orang tuanya. Dari kecil gitu ya? Dari kecil. Suruh manggung. Benar. Sebenarnya kalau buat saya pribadi nggak ada masalah ya, apalagi itu sesuai dengan bakat minatnya si anak gitu ya. Nah, tetapi masalahnya si ayahnya itu terlalu keras gitu dengan Michael Jackson gitu, dengan anak-anak yang lain gitu. Mereka dipaksa gitu, harus terus menjadi nomor 1. Akhirnya kan anak tidak bisa menikmati masa anak-anaknya. Dia lupa bermain, dia lupa untuk mengeksplorasi dunianya. Akhirnya sudah. Ketika Michael Jackson dewasa, yang ada pola pikirnya masih kayak pola pikir anak-anak. Bayangkan ya, di usia yang dewasa tersebut, Michael Jackson tuh membuat sebuah wahana permainan gitu. Karena punya uang ya, Pak? Oh, ya karena dia punya uang. Iya. Saya nggak menyalahkan hal itu ya, tetapi yang saya lihat itu seperti kehilangan gitu, ada yang hilang di dalam dirinya. Kayak ada yang missing gitu. Dia kehilangan masa anak-anaknya gitu, yang seharusnya masa anak ini adalah masa-masa yang ceria, ya, yang lebih banyak bermain, lebih banyak untuk mengeksplorasi lingkungannya, tetapi dia nggak mendapatkan masa-masa itu. Iya, malah ada tekanan gitu ya di masa-masa itu. Iya. Tuntutan. Benar, tuntutan yang menurut saya sangat berlebihan gitu. Iya. Saya sih nggak masalah gitu ya, orang tua mengajak anak gitu ya, dari usianya sedini mungkin gitu, untuk mengasah potensinya. Itu bagus malahan. Tetapi yang nggak bagus kalau berlebihan. Jadi anak tidak dibiarkan untuk bermain misalnya, memiliki waktu dengan teman-temannya. Ini yang salah. Kan anak juga butuh dong waktu misalnya ya untuk inilah healing gitu ya. Untuk jalan-jalan, bisa ketemu dengan teman-temannya lah gitu. Orang dewasa aja perlu, apalagi anak-anak. Gitu. Dunianya begitu. Benar, tetapi kita sudah bebankan mereka dengan hal-hal yang tidak semestinya. Seharusnya ketika anak nih mengeksplor dirinya untuk mengetahui siapa jati dirinya, orang tua itu bukannya dijadikan suatu hal yang sifatnya memaksa gitu, bahwa kalau kamu pengen jadi orang sukses, kamu harus jadi yang the best gitu, di bidang kamu. Itu boleh, tapi lihat dulu usianya. Masih anak-anak banget ya. Benar. Kita bimbingin secara perlahan-lahan, sesuai dengan kemampuan nalarnya. Jangan anak masih usianya 6 tahun, kamu harus jadi yang terbaik di dunia. Waduh. Out the box juga sih, Pak ya. Benar, anak apa yang dimaksud terbaik di dunia gitu kan? Iya. Nah, seharusnya kan orang tua melihat dulu usia si anak tuh ya, di tingkatan usia berapa. Dan setelah itu dibimbing gitu. Dalam usia dini sih anak harus kita arahkan ke potensi terbaiknya apa dulu gitu. Kan anak ini kalau masih di usia dini ini masih banyak mencari tahu gitu tentang jati dirinya. Dan ketika anak memiliki kesulitan untuk mencari tahu, itu nggak masalah, Bu. Karena kan database di dalam pikiran anak ini masih terbatas. Nah, orang tua lah yang harus menemani gitu, tumbuh kembang mereka. Jadi jangan dieksploitasi dulu gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang tua tuh pengennya ini ya, istilahnya nggak mau gitu, berproses gitu. Pengennya hasil saja gitu. Anak yang nanti stres. Begitu ya. Anak kalau sudah misalnya sampai stres gitu ya, apalagi sampai akut gitu, dan menjurus ke depresi, ya bagaimana masa depannya, Bung? Bagaimana dia bisa meraih masa depan terbaiknya? Ya dari sejak kecil aja sudah depresi, ya nanti ketika dewasanya kelak, ya masuk rumah sakit jiwa lagi ya. Nah ini yang jadi masalah gitu, Bung. Iya, makanya dampak-dampak eksploitasi itu ternyata luas juga ya, Pak ya. Pastinya. Bukan hanya terhadap pendidikan anak yang diceritakan oleh si Bapak tadi gitu ya. Tapi terhadap kondisi psikologisnya, kondisi dia bagaimana nanti ke depannya besar, perkembangannya. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau anak ya diminta bantuan sama orang tuanya,
tapi bukan dengan cara memaksa ya. Iya. Misalnya orang tuanya secara ekonomi sangat terbatas gitu ya. Sulit lah itu ya. Sulit gitu. Kalau kita meminta bantuan kepada anak untuk bekerja, temanilah anak tersebut gitu. Ya, jangan anak itu dibiarkan begitu saja. Iya, banyak kan Pak anak-anak yang kecil-kecil pada bawa teng-tengan gitu. Nah itu. Nawar-nawarin gitu kan. Jadi kayak termindset kalau dia terus mencari uang gitu. Iya. Kalau saya mencari uangnya nggak masalah. Apalagi ini dalam keadaan emergensi gitu ya. Nggak ada pilihan lain misalnya. Karena saya juga nggak tahu kan keadaan si orang tua itu yang menyuruh anak untuk bekerja itu dalam kondisi seperti apa. Nah, tapi kalau memang ini benar-benar emergensi, ayo temani.